Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali seperti biasa pada Jumat sore ini tentunya pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Ayo Mengaji. Dan pemirsa di rumah pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah di studio TVRI Jambi seperti biasa telah kita hadirkan Al Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan ilmu kepada kita semua terkait dengan tajwid yang harus diperhatikan dengan tema kita pada sore hari ini adalah Surat Al-Imran ayat 15. Dan kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya seperti biasa di dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini kami juga nantinya akan mengajak pemirsa di rumah untuk bersama-sama bergabung bersama kami di line telepon yang telah kita sediakan. Namun sebelumnya marilah bersama-sama terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Surat Al-Imran ayat 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa di rumah tadi telah kita mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Imran ayat 15 pada sore hari ini yang telah dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Tentunya kami telah membuka line telepon dan mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami pada sore hari ini. Anda dapat bergabung dengan menghubungi di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Dan insya Allah nanti pada saat membacakan ayat suci Al-Quran, nanti setelahnya akan langsung diberikan komentar oleh Al-Ustadz kita pada sore hari ini. Dan Ustadz, alhamdulillah tadi sudah ada dibacakan ya Ustadz ya,
ya, surat Al-Imran ayat 15 ya Ustadz ya. Ya. Dan kalau kita melihat dulu kepada artinya Ustadz, untuk ayat ini boleh. sendiri, ini mengandung arti apa Ustadz? Boleh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, ya Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu dengan yang lebih baik daripada demikian? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan mendapatkan ridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibadah, dan Allah Maha melihat kepada seluruh hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya, Itu artinya tadi ya Ustadz ya, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan makna daripada arti surat Al-Imran ayat 15. Dan Ustadz, kalau kita melihat kepada membaca ayat suci Al-Quran, berarti kita juga harus paham tajwidnya ya Ustadz ya. Betul, karena ya. bagaimana tajwid yang baik dan benar ketika membaca Al-Quran ini juga sangat menentukan kepada terjemahannya ya Ustadz ya, agar tidak salah. Nah, lantas tajwid yang terkandung di dalam ayat ini Ustadz, sehingga kita bisa membacanya dengan baik dan benar, apa saja Ustadz? Boleh. Baik. Kita coba periksa dari awal ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Di sini yang harus kita perhatikan, ada dua hamzah yang berdekatan. Kalau kita tidak tahqiq membaca hamzah itu, bisa menjadi tashil dia. Tashil arti tereret, satu dieret yang satu tidak gitu. Tapi harus ditahqiqkan, a'unab gitu ya. A'unab bi'ukum. Tiga malah hamzah berdekatan ya. Tapi kalau kita hati-hati dalam bacanya, insya-Allah tidak ada kesalahan. Kemudian bi khairim min dzalikum. Di sini kita lihat tajwid sedikit, idgham ma'al gunnah, yaitu tanwin bertemu mim. Nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Itu namanya idgham ma'al gunnah. Idgham berarti memasukkan bunyi nun mati atau tanwin serta dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, waw, mim, nun. Sekarang dengan mim, bi khairim ya. Jadi kita fungsikan hidung kita, kerana gunnah itu adalah tempat makhrajnya. Hidung itu adalah tempat makhrajnya gunnah. Jadi kita fungsikan ya, bi khairim, gitu. Full kepada hidung. Bi khairim min dzalikum. Di sini juga ada ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu zal. Yaitu ikhfa hakiki itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Di sini ketemu salah satunya, yaitu huruf zal, min zalikum. Jadi disamarkan atau sembunyikan nun mati ke dalam zal. Jadi bunyinya menjadi min zalikum. Ya. Jadi bunyi nun mati atau tanwin itu langsung diarahkan kepada huruf sebelum sesudahnya. Langsung diarahkan kepada huruf yang 15 saja. Jadi sehingganya bacanya samar atau tersembunyi ke dalam huruf yang 15. Min zalikum. Sedikit ni ada peringatan juga. Kum ini pendek kan?
pendek atau kasar. Jadi kalau kita tidak hati-hati melakukannya, bisa juga terpanjang. Zalikum, gitu kan? Itu panjang namanya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus satu ketukan. Zalikum, satu ketukan. Ya. Kemudian lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Di sini kita perhatikan sedikit rabbihim, yaitu tentang huruf ba. Ba itu sifatnya adalah syiddah. Syiddah artinya suara terputus waktu membaca ba. Tertahan ya, suara tertahan. Ya, tidak mengalir. Jadi 'inda rabbihim, suara tertahan, napas juga tertahan. 'Inda rabbihim, itu namanya syiddah. Ya. Kemudian lanjutkan lagi. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Di sini kita lihat sedikit tentang huruf H. Apabila kita berhenti pada huruf H, itu kapasitas panjangnya atau matnya satu alif atau dua ketukan. Ha, dua gerakan ya. Fiha. Diukur dengan lagu boleh, dengan cengkok boleh, atau dengan perasaan boleh. Kalau dengan perasaan, fiha. Kalau diukur dengan cengkokkan lagu, fiha. Ha. Kemudian wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Ini banyak idgham al-gunnas ini. Ya. Seperti di atas ya. Wallahu basirum bil ibadah, dan Allah Maha melihat dengan segala hambanya. Ini kalimat Allah ini perlu juga diperhatikan, kerana ada yang tarqiq, ada yang tafkhim. Sekarang tafkhim, bukan Allah tapi Allah, bibir tetap ya, kerana makhraj lam itu bukan bibir. Oleh sebab itu bibir jangan dipungsikan, hanya ketebalannya dipungsikan. Wallahu, itu barangkali tentang tajuk yang harus kita perhatikan pada ayat ini. Masya Allah, itu tadi Ustadz ya. Mudah-mudahan ya pemirsa di rumah tadi juga menyimak dengan baik, dan insya Allah nanti juga bergabung bersama kami dan menelpon dengan menerapkan tajwid yang telah diterangkan tadi Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya kami telah membuka line telepon, dan Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133. Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 15 pada sore hari ini. Ustadz, kalau kita tadi melihat ya Ustadz ya, setelah tajwidnya ya Ustadz ya, lantas tempat wakaf yang baiknya di mana Ustadz? Agar kita itu tidak salah ya Ustadz ya, dan menarik nafasnya juga sesuai nih, tidak terputus di tengah jalan. Iya, baik. Memang di sini tanda wakafnya cuma satu ya, min zalikum. Kemudian diteruskan tanda wakafnya tidak ada, hampir lebih kurang 2 baris. Tidak ada tanda wakaf. Jadi di mana kita harus berhenti. Ya, nah kita angkat dulu penelpon yang masuk ya Ustadz ya. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Rita di Sungai Penuh. Iya, Ibu Rita di Sungai Penuh, Masya Allah. Ibu Rita, langsung saja Ibu Rita silakan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 15. Terima kasih Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih tadi untuk Ibu Rita dari Kota Sungai Penuh sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Dan Ustadz boleh langsung saja Ustadz untuk boleh. bacaan Ibu Rita, salah satu penelpon setia kita ini Ustadz ya, Masya Allah, bagaimana Ustadz? Ya. Baik. Apabila kita tinjau dari sisi makharijul huruf ya, ini sudah Hasan, Ahsanti, Ahsanti. Ti itu engkau perempuan jadi. Ahsanti. Kemudian sedikit sifat huruf. Sedikit sifat huruf yang harus dimaksimalkan. Pertama huruf kha. Kha itu getarnya sedikit lagi. Tadi masih sama-samar ya. Bi khairim. Qul a'unabbi'ukum bi khair. Terasa sedikit ya. Seperti ada embel-embelnya. Kemudian tajri ya, sedikit maksimal. Kemudian ha juga harus hembusnya sedikit lagi, jangan terlalu halus, hampir tidak kedengaran gitu ya. Tapi tadi sudah betul, tetapi ingin kita lebih sempurna lagi ya. Min tahtihal. Apalagi dia berdekatan dengan huruf ha. Ha dan ha berdekatan. Ini harus dinampakkan betul bedanya antara huruf ha dan huruf ha. Ha di wastul halak dan ha adnal halak. Bagian ke bawah. Baik, Ustadz Ya. itu tadi untuk Ibu Rita dari Kota Sungai Penuh ya Ustadz ya, Barakallah. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ, dengan pembahasan kita di Quran Surat Al-Imran ayat 15. Tentunya pemirsa di rumah, kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 dan nanti bisa langsung membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 15 dan insya Allah nanti akan langsung dikomentari oleh Ustadz kita di sore hari ini. Nah, baik Ustadz, kalau kita tadi melihat kepada tanda wakafnya ya Ustadz ya, dan di mana baiknya untuk wakaf di dalam ayat ini Ustadz. Baik. Ya.
Wakaf pertama sudah tentu dekat ya. Min zalikum. Rata-rata orang sudah bisa sampai napasnya. Kemudian berikutnya agak panjang wakafnya. Hampir 2 baris atau 2 baris baru ketemu dengan wakaf. Ini membutuhkan napas panjang, latihan ya. Namun demikian kita harus mempunyai alternatif, wakaf alternatif. Kalau di sini membutuhkan bahasa Arab nih, membutuhkan terjemah. Contohnya, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannat, surga. Kalau kita berhenti di sana, sudah bisa. Karena sudah bisa diambil pengertian. Ya. Kemudian kalau dilanjutkan berhenti di anhar boleh. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita sudah dapat pengertian. Tapi yang kurang pas kalau kita berhenti pada min tahtiha, itu belum dapat pengertian. Terpotong arti ayatnya. Jadi kalau kita turunkan sampai anhar bisa. Atau khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itu sudah dapat pengertian, boleh berhenti di sana. Dan juga sebelum waw boleh. Fiha kan sebelum waw. Baik, Ustadz ada penelpon masuk, silakan. Kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Mar Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mar di Sungai Penuh. Baik, langsung saja silakan Ibu untuk membacakan Quran surat Al-Imran ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah waridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Ibu Mar tadi dari Kota Sungai Penuh ya, yang telah bergabung bersama kami. Dua penelpon kita telah menyapa dari Kota Sungai Penuh ya Ustadz ya. Dan untuk Ibu Mar ini sendiri bacaannya bagaimana Ustadz? Iya, sebenarnya bacaannya bagus nih. Cuma sedikit masukkan ya, gunnah sedikit lagi maksimalkan. Ya. Seperti Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Sedikit lagi ditahan ya. Ditahan sedikit lagi baru maksimal ya. Kemudian huruf zai sedikit lagi ketebalannya, desisnya ya. Wa az ya. Agak kasar bacaannya ya. Memang itu bacaannya berbeda dengan huruf zal. Wa az wa. Jadi safirnya sedikit lagi. Sin, sod, zai itu mempunyai sifat safir. Desisnya agak menonjol gitu. Di wa azwajum mutahharah. Ya, seandainya berhenti di sana boleh. Sebelum waw. Sudah dapat pengertiannya. Kemudian waridwanum minallah. Kalau berseperti itu boleh. Wallahu basirun bil ibad. Yang tidak boleh apabila artinya terpenggal dan kalimatnya terpenggal, itu tidak boleh. Alhamdulillah secara keseluruhan bagus bacaannya. Barakallah.
Barakallah untuk Ibu Mar tadi dari kota Sungai Penuh ya. Dan untuk penelpon lainnya tentunya masih terus kami tunggu. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 dan Anda dapat mengaji Quran surat Al-Imran ayat 15 pada sore hari ini. Ustadz, kalau kita kembali lagi ya Ustadz ya, ketika tadi Ustadz menjelaskan bahwa di dalam ayat ini adalah ada salah satu tajwid yang harus diperhatikan, yakni ikhfa hakiki ya Ustadz ya. Nah, kalau kita sedikit mengkaji ulang ya Ustadz ya, untuk hukum ikhfa hakiki ini sendiri, hukum tajwid yang harus dibaca seperti apa Ustadz? Oh iya, memang ikhfa ini adalah hukum. Apa hukum bacanya ikhfa? Ya. Jadi nun sukun atau baris dua di bawah, dua di atas, dua di depan, apabila bertemu dengan hurufnya 15, maka hukumnya ikhfa hakiki. Itu hukumnya. Di cara prakteknya adalah kita jeda sebentar ya Ustadz ya, ada lagi penelpon masuk. Siapa dulu? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Halo, Bapak, dengan siapa di mana? Idrus Pemayung. Oh, Bapak Idrus di Pemayung. Baik, langsung saja silakan Pak Idrus untuk membacakan Quran surat Al-Imran ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah, terima kasih untuk Pak Idrus tadi dari Pemayung telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Nah, Masya Allah Ustadz,
Ini sudah ada dari Pemayung, kita disapa Pemayung. oleh Pak Idrus, Pak Idrus, Ustaz. ya. Untuk bacaannya sendiri bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, kalau ditinjau dari sisi makharijul huruf sudah hampir maksimal ya. Kemudian sifat hurufnya harus dimaksimalkan lagi dikit. Ya. Seperti jannatun tajri ya. Kemudian min tahtihal anhar, hanya sedikit lagi. Kemudian anharnya juga anhar, orangnya itu dua ketuk kan, dua getar. Anhar, ya. Kemudian khalidina fiha, tadi ngulang dari khalidina fiha boleh. Ya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya hal, kalimat hal. Ya. Tempat khalidina fiha itu hal, ya. Keadaannya kekal. Kemudian wa azwajum mutahhara, sedikit lagi zainya, tajam sedikit lagi. Kemudian dotnya, dot tu sifatnya adalah istitalah. Dia dotnya itu kalau sukun seperti ini harus maksimal bunyinya. Ril waril. Itu agak ke dalam ya. Waril wa num minallah. Ya. Nah, sedikit masukkan yang lain, maksimalkan latihan napasnya supaya wakaf tidak mencapai tempat wakaf. Tadi kan sedikit ada yang kurang gitu ya, napasnya mungkin kurang persiapan mungkin. Cara narik napasnya dimaksimalkan lagi, ditarik, kemudian ditahan 1 detik, baru diungkapkan. Nah, itu barangkali. Alhamdulillah secara keseluruhan baik ini, bagus. Masya Allah, tabarakallah ya Ustaz ya. Ada penelpon yang masuk kembali, kita silakan. coba angkat. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya, sayang sekali. Tidak apa-apa, barangkali bisa dicoba kembali di nomor telepon 0811 7433 133. Dan untuk penelpon lainnya yang belum bisa bergabung pada sore hari ini, masih terus kami tunggu untuk terus mencoba kami informasikan kembali di 0811 7433 133. Nah, Ustadz, kalau kita tadi melihat berarti kalau di Pak Idrus ini bagaimana menarik nafasnya ya Ustadz ya. Nafas, ya. Nah, kalau di dalam membaca Al-Quran ini sendiri Ustadz ada teknik-teknik tertentu ya Ustadz ya, ketika kita hendak menarik nafas sehingga yang dibacakan ayatnya ini bisa tepat gitu ya Ustaz ya. Iya, ada teknik narik napasnya. Di tilawah itu identik dengan pernapasan. Jadi kalau kita ngaji, penarikan napasnya harus maksimal. Ya. Ada sebagian orang 2 kali tarik napas begini. Bisa juga ya. Ada sekali belum maksimal napasnya, kemudian ditambah lagi 1 kali lagi. Bisa seperti itu. Itu salah satu teknik. Yang kedua, pelatihan. Ya, kita tarik napas, kemudian tahan 10 detik. Kemudian lepaskan baik-baik, kemudian tarik lagi, tahan 15 detik. Nah, jadi antara tingkatannya 55 detik. Kalau perlu sampai 60 detik itu ya. Latihan, rajin latihan. Jadi insyaAllah napas kita akan jadi panjang. Karena kalau kita tidak latihan, maka napas kita didorong oleh perut kita keluar. Ya, itu ada penelpon dia. Kita coba angkat dulu ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Apakah terhubung atau terputus? Halo, assalamualaikum. Iya, terputus kembali ya, tidak apa-apa. Nah, untuk pemirsa di rumah yang terputus ataupun belum bisa tergabung, boleh masih kami tunggu. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 dan Anda dapat membacakan Quran surat Al-Imran ayat 15 pada sore hari ini. Baik, Ustadz, terkait dengan teknik pernapasan ini juga menjadi hal yang sangat menarik dan mendasar juga Ustadz ya, ketika membaca ayat suci Al-Quran. Lantas Ustadz, kan kita sering mendengar nih, ini nafasnya pendek, sehingga kalau ngaji tilawah itu tidak sampai ke nada tinggi ya Ustadz ya. Nah, apakah memang setiap orang yang memiliki nafas pendek ini Ustadz, kalau terus dilatih apakah bisa nafasnya menjadi panjang, atau memang ini juga sudah sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita ya Ustadz ya? Barangkali ini butuh
perlatihan. Ada orang yang pendek tapi napas panjang. Ada orang yang tinggi, gemuk tapi napas pendek. Ada juga. Ini tergantung latihan. Latihan ya. Kalau kita latihan, insya-Allah akan panjang napas. Kemudian lagi napas ini tergantung juga kepada perut kita. Kalau perut kita sudah agak melebar ya, ya gemuk ya, maka itu juga kurang maksimal napasnya. Seperti kita agak gemuk dikit, napas kita kurang maksimal. Jadi kalau ingin napasnya lebih maksimal panjang, memang badannya juga harus agak diet dikit gitu ya, supaya perutnya bisa menampung banyak napas. Ini. Jadi kita harus latihan. Kalau kita tidak latihan, kita terasa sesak. Waktu narik napas, baru sebentar sudah sesak. Jadi kalau kita sering latihan, insya Allah napas kita akan bertahan. Rongga dada kita akan melebar gitu ya, akan kuat. Dan juga narik napas ini bukan hanya sekadar untuk mengaji saja, juga untuk menghilangkan asma, capek, kemudian juga untuk menambah kekuatan badan, dada kita dalam bekerja, dalam beraktivitas gitu ya. Banyak fungsinya napas ini. Jadi sebab itu bukan hanya untuk sekadar untuk baca Quran saja, tapi juga untuk kesihatan dan juga untuk kekuatan kita. Jadi oleh sebab itu latihan napas lah supaya tercapai dari titik wakaf kepada titik wakaf berikutnya. Oke, itu Ustaz. Jadi tekniknya juga harus diperhatikan juga tadi Ustadz ya. Dan biasanya juga pakai nafas dari perut ya Ustadz ya. Iya, ada dari perut ya. Nah, itu dia ya pemirsa di rumah, itu tips yang diberikan oleh Ustadz ya. Agar nafas kita bisa panjang sehingga kita juga bisa mencapai ngaji tilawahnya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad alias IQ dengan tema kita adalah Quran Surat Al-Imran ayat 15. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 dan Anda dapat mengaji Quran Surat Al-Imran ayat 15 di sore hari ini ya. Tadi ada sempat yang bergabung namun terputus ya Ustadz ya. Mungkin karena cuaca juga ya Ustadz ya. Mudah-mudahan yang belum bisa tergabung, kita doakan bisa bergabung segera dalam program Ayo Mengaji sore hari ini. Ustadz, tadi kita sempat membahas ikhfa hakiki ya Ustadz ya. Betul, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini sendiri lantas dibaca berapa harakat Ustadz untuk panjangnya Ustadz? Ya, baik. Hukum-hukum gunnah, baik itu ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, iqlab, wajibul gunnah, itu rata-rata gunnahnya satu alif ya, atau dua ketukan. Tapi kalau kita ingin merata-ratakan tiga ketukan boleh, karena kita ingin bertilawah kan, melagu sedikit, tapi rata-rata tiga ketukan. Contohnya min zalikum, itu tiga ketukan, bukan dua tu. Bi khairim min zalikum, itu tiga ketukan. Ya. Jadi diukur dengan perasaan. Bisa juga diukur dengan cengkok-cengkok suara, boleh juga. Jadi semua gunnah itu rata-rata tiga ketukan semua. Ya, baik itu ikhfa, idgham ma'al gunnah, iqlab, wajibul gunnah, idgham mimi, idgham mutamatsilain ya. Idgham mimi dan mutamatsilain itu satu tu. Satu dua nama, yaitu mim sukun bertemu mim. Mutamatsilan artinya kan huruf yang sukun ya, huruf gunnah yang sukun bertemu dengan huruf yang sama, maka namanya idgham mutamatsilan ya, lain ya. Itu barangkali kalau kapasitas gunnahnya dalam ikhfa. Baik. Nah, Ustadz, kalau tadi setelah dibacakan arti Ustadz ya, kalau kita bisa melihat makna lebih dalam Ustadz. Lantas apa pesan yang tertuang di dalam ayat ini sendiri Ustadz? Baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum.
katakanlah, ya Muhammad, Allah berfirman, maukah kamu aku kabarin? Apa itu? Bi khairim, dengan yang lebih baik daripada demikian. Apa maksudnya? Kita sedikit melihat kepada ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, manusia ini dihiasi dengan syahwat kepada perempuan, mempunyai harta yang banyak, mempunyai anak yang banyak, mempunyai kuda, mempunyai ternak yang banyak, mempunyai sawah ladang dan kebun yang luas. Itu dihiaskan kepada manusia oleh Allah. Tapi jangan terlalu tergoda, kata Rasulullah, kerana ada yang lebih baik dari itu, iaitu lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat, bagi orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan di sisi Tuhan mereka jannat, surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tak bisa dibandingkan dengan harta benda, tak bisa dibandingkan dengan ladang, ya. Kekal selama-lamanya dalam surga. Khalidina fiha. Betapa hebatnya. Oleh sebab itu jangan kita terlalu tergoda oleh harta yang banyak, ya, sehingganya mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau kita ingin mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang baik, itu bagus. Kita memang dituntut juga untuk menjadi orang yang mampu, ya, bisa ke Mekah, bisa bikin rumah, bisa bantu fakir miskin, mempunyai anak yang soleh-solehah, ya, mempunyai harta yang banyak. Ya, kita boleh. Memang kita dihiasi oleh Allah SWT untuk bisa memiliki semuanya itu. Tetapi ingat, jangan fokus ke sana, kerana ada yang lebih baik dari itu, kata Rasulullah, kata Allah SWT, iaitu jannat tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, nanti kalian kekal di dalamnya, tidak mati, tidak hidup lagi, ya. Tidak ada mati hidup di sana, maksudnya kekal hidup selama-lamanya. Jadi kita ini bukan mati, bukan berarti hilang seperti api yang padam, ya. Kita kekal, berpisah roh dengan tubuh kita, nanti dipertemukan lagi di alam mahsyar, kita berkumpul, situ ditimbang dosa dengan pahala. Kemana manusia diarahkan? Ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Semoga kita masuk rombongan orang yang masuk ke surga, kan? Khalidina fiha. Kemudian ada lagi bonusnya, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Ada kata orang bidadari, ya, bidadari yang cantik jelita. Wa ridwanun minallah, dan keridaan dari Allah SWT. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat, Maha memperhatikan terhadap seluruh hamba-hambanya. Demikian artinya. Makna yang lebih, yang agak mendalam gitu. Ya, itu ya Ustaz, ya. Jadi memang bahwa kita akan melewati fase kehidupan yang abadi, dan sebenarnya itu bahwa setelah kita nanti meninggal dunia itu, ya Ustaz, ya. Iya, dan bagaimana di dunia ini menjadi tempat untuk kita mempersiapkan semuanya, Ustaz, ya. Baik, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana dulu, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita Quran Surat Al-Imran ayat 15 bersama dengan Ustadz Muhammad Ali SAQ. Dan seperti biasa pada segmen kali ini kita akan mendengarkan kembali bagaimana bacaan dari Quran Surat Al-Imran ayat 15. Silahkan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين
اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah Ustadz, tadi telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kembali dari Quran Surat Al-Imran ayat 15. Tentunya Ustadz ya, kita akan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa di rumah yang telah bergabung pada sore hari ini Ustadz ya. Iya. Dan Ustadz, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Ustadz, lantas apa kesimpulannya Ustadz dari ayat ini sendiri Ustadz? Oh, boleh. Baik. Ayat ini berkaitan dengan ayat 14. Ayat 15, ayat 14 dan 15 saling berkaitan. Allah menghiasi kita dengan bersyahwat perempuan, mengumpulkan harta benda, kemudian mempunyai ladang yang luas. Tetapi itu hanya perhiasan dunia. Oleh sebab itu yang harus lebih dimaksimalkan lagi adalah surga Jannatul Naim, surga Firdaus yang Allah sediakan untuk kita. InsyaAllah kita kekal di dalamnya. Juga dapat pasang-pasang yang lebih indah. Oleh sebab itu, jangan kita terlalu terpesona oleh hiasan-hiasan dunia sehingganya melupakan hiasan yang akhirat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, camkanlah. Barakallah. Barakallah ya Ustadz ya. Jadi jangan tertipu daya ya Ustadz ya dengan dunia yang fana dan hanya sementara ini. Masya Allah. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa kita amalkan semuanya. Dan sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan yang membaca Al-Quran pada hari ini mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa di rumah, terus saksikan program acara Ayo Mengaji tentunya setiap Jumat sore pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.